Wanita tiba-tiba menyadari. Tetangga mereka sedang panik pindah. Mereka ingin membantu. Tapi tak disangka tetangga melihat mereka. Seolah-olah melarikan diri seperti melihat monster. Keduanya bingung sampai ke jalan besar. Ternyata semua tetangga sedang melarikan diri dengan mobil. Seolah tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Beberapa orang bahkan tidak sempat mematikan kompor gas. Pemandangan aneh ini membuat pasangan suami istri merasa gelisah. Maka demi keselamatan, mereka segera bergabung dengan rombongan evakuasi bersama putri mereka. Namun keluarga itu baru saja memulai perjalanan. Namun mereka melihat banyak mobil yang berbalik arah. Mengapa orang-orang itu kembali? Meskipun terasa sangat aneh, mereka hanya bisa melanjutkan perjalanan. Hingga keluarga itu sampai di pintu keluar kota kecil. Mereka baru menyadari bahwa jalan di depan sudah ditutup rapat oleh tentara. Sebuah helikopter melayang-layang sambil terus berteriak. Kota kecil terkena wabah penyakit menular yang tidak diketahui penyebabnya. Tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini. Harus melakukan isolasi mandiri hingga wabah berakhir sepenuhnya. Mengapa tiba-tiba wabah penyakit menular meletus di tempat yang aman? Sebuah keluarga berdiri bingung di tempat. Tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba batu besar jatuh dari gunung dan menghantam mobil. Menimbulkan lekukan besar pada kap mesin. 3 orang itu menoleh dengan ketakutan. Apakah tadi ada gempa? Tak disangka, dalam sekejap 2 jet tempur melintas dengan deru. Langsung menuju ke kota kecil di lembah di bawah. Orang-orang berbondong-bondong mendekat untuk melihat. Tidak mengerti mengapa harus mengirim jet tempur dalam isolasi wabah. Siapa sangka, kemudian mereka menyaksikan adegan yang sangat mengerikan. Melihat rumah mereka ditelan oleh lautan api. Semua orang di sana terkejut dengan ekspresi tidak percaya. Tidak disangka militer ingin mengendalikan virus tersebut. Mereka bahkan berencana untuk memusnahkan seluruh penduduk desa. Namun, orang-orang masih belum pulih dari ketakutan mereka. Kemudian mereka melihat pesawat tempur berbalik arah dan menuju ke arah mereka. Semua orang ketakutan dan langsung berlari menjauh. Di tengah kekacauan, seorang wanita melihat menara air tidak jauh dari sana. Dia menyadari bahwa itu adalah sebuah sekolah dan tempat perlindungan. Maka sekeluarga segera melarikan diri ke sana. Namun, begitu mereka sampai setengah jalan, pesawat tempur langsung mengebom tempat tersebut. Melihat kejadian itu, ketiga orang tersebut tidak berani berhenti sejenak. Mereka segera berlari secepat mungkin sampai ke pintu masuk tempat perlindungan. Namun, pesawat tempur yang mengikuti mereka tampaknya juga melihat mereka. Untungnya, pada saat terakhir sebelum bom jatuh, keluarga itu berhasil masuk ke tempat perlindungan dengan selamat. Setelah situasi di luar menjadi tenang, mereka akhirnya berani menjelajahi sekitar dengan hati-hati. Untungnya, tempat ini awalnya dibangun sebagai bunker akhir zaman untuk perang. Menyimpan persediaan yang cukup. Namun sekarang gadis itu hanya ingin tahu, sampai kapan mereka harus tinggal di tempat perlindungan ini. Ayah pun tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Hanya bisa terus menghibur anak perempuannya agar tidak takut. Begitu krisis teratasi, mereka segera pergi. Keluarga itu menetap di bunker bawah tanah. Karena tidak pernah terkena sinar matahari sepanjang hari. Gadis itu segera menderita klaustrofobia. Segala sesuatu menjadi sangat menakutkan di matanya. Setiap malam penuh dengan mimpi buruk. Untungnya, ayahnya cukup sabar. Seringkali dia akan bermain dengan gadis itu. Dan menceritakan cerita sebelum tidur. Seiring berjalannya waktu, mereka tanpa disadari bersembunyi di bunker selama hampir setahun. Setiap hari, gadis itu akan menggambar garis di dinding. Tanpa disadari, seluruh dinding tergambar penuh. Selama itu, tidak hanya sekali gadis itu ingin keluar dan melihat dunia luar. Namun semuanya ditentang keras oleh orang tuanya. Karena mereka sudah lama mengetahui. Keadaan di luar tidak hanya tidak membaik, malah semakin memburuk. Sikat. Ada keberadaan mengerikan lain yang tampaknya ingin masuk ke dalam benteng. Menggosok, hanya merawat, hanya berbicara drama. Orang tua memberitahu gadis bahwa orang di luar telah berubah menjadi monster. Mereka mungkin satu-satunya yang selamat di dunia. Karena itu, mereka memperkuat pintu besi. Dan membuat hukum bertahan hidup akhir yang tidak boleh dilanggar. Hanya berbicara tentang drama yang bagus. Pertama, bisa berbicara dengan keras. Kedua, bisa kehilangan kendali emosi. Hanya berbicara tentang drama yang bagus. Hanya berbicara tentang drama yang bagus. Namun, hati bebas gadis itu tetap tidak berubah. Untuk membiarkannya keluar, hanya berbicara tentang drama yang bagus. Ibunya akhirnya membawa teropong keluar. Untuk membiarkannya melihat sendiri bagaimana dunia luar telah berubah. Tidak disangka bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan dimanapun yang terlihat. Lampu. Hanya pemandangan akhir zaman yang penuh dengan reruntuhan. Melihat dunia luar dengan mata kepala sendiri. Gadis itu tidak lagi menyebutkan keinginannya untuk pergi keluar. Namun, mereka segera menghadapi masalah baru. Karena makanan di bunker sangat terbatas. Hanya berbagai jenis makanan kaleng yang mudah disimpan. Dan persediaan mereka sudah hampir habis karena penggunaan mereka. Mereka sudah beberapa hari berturut-turut makan kacang kedelai kaleng. Gadis itu ingin mencoba kacang persik kaleng hari ini. Namun, saat dibuka, mereka menemukan bahwa kacang persiknya hilang. Dari lubang di sekitar kaleng, terlihat jelas. Bunker mereka telah diserang oleh tikus. Perasaan buruk langsung melanda. Setelah diperiksa dengan seksama, ternyata lebih dari 1 kaleng yang dimakan. Semua kacang persik kaleng yang mereka simpan dengan hati-hati ternyata telah diracuni. Ada total 12 kaleng termasuk yang lainnya. Ini adalah makanan untuk 2 minggu mereka. Di saat persediaan makanan sudah sedikit, mereka harus mengurangi porsi makan mereka. Kalau tidak, mereka harus berani keluar mencari persediaan. Mereka juga harus segera menemukan tikus yang mencuri makanan.
Hari itu, ibu dan anak perempuan sedang bermain game. Tiba-tiba melihat gerakan di belakang melalui cermin. Seketika berbalik dan melihat tikus yang menjadi biang kerok. Gadis itu segera memanggil ayahnya. Hari ini mereka pasti akan menghukum si pencuri ini. Dan akan memasaknya sebagai ganti kerugian. Ayah dengan hati-hati mengambil pisau kecil mendekat. Dia pikir semuanya akan berjalan lancar. Namun sayangnya, saat menusuk tidak mengenai sasaran. Tikus yang kabur malah menjatuhkan lampu minyak di atas meja. Melihat tikus hendak kabur. Namun pisau ayah terjebak di atas meja. Pada saat-saat penting, kita harus melihat pertunjukan ibu. Langsung menggunakan tang untuk memukul mati tikus di pintu gua. Namun, ketiga orang itu belum senang lama. Namun, ketika berbalik, mereka menemukan krisis yang lebih besar. Lampu minyak yang terbalik tiba-tiba meledak di bawah suhu tinggi. Ledakan menyebabkan kebakaran besar. Ayah ingin memadamkan api dengan air. Sayangnya, pada saat penting, pompa air yang berkarat macet lagi. Ibu hanya bisa berjuang keras memukul dengan pakaian. Untuk mencegah api terus menyebar. Dan setelah usaha keras, ayah akhirnya mendapatkan satu ember air. Namun, ember air itu tidak sepenuhnya memadamkan api. Untungnya, api sudah terkendali. Akhirnya, dengan kerjasama ketiga orang, meja yang terbakar akhirnya dipadamkan. Saat itu, seluruh benteng sudah dipenuhi asap. Melihat asap perlahan-lahan melayang keluar dari jendela langit, mereka baru menyadari masalah yang lebih rumit. Asap tebal yang melayang keluar mungkin akan mengungkapkan tempat persembunyian mereka. Ayah mengambil teropong dan hati-hati memeriksa keluar. Sementara tidak ada yang mencurigakan. Namun ibu sangat khawatir. Asap tebal sebesar itu bahkan bisa terlihat dari beberapa kilometer jauhnya. Ayah sebenarnya tidak terlalu memperdulikan. Merasa bahwa meskipun mereka melihat asap tebal, ketika mereka tiba, asap sudah lenyap. Mereka juga tidak tahu dari mana asap berasal. Namun ibu tidak berpikiran demikian. Karena dia menyadari bahwa saat kayu terbakar, selain asap tebal, juga akan menghasilkan banyak debu. Jika menumpuk di jendela atap pasti akan terlihat. Ayah sekali lagi mengeluarkan kacamata dan melihat keluar. Memang ditemukan banyak debu yang menumpuk di jendela. Untuk alasan keamanan, mereka harus mencari cara untuk membersihkan debu. Ini juga pertama kalinya keluarga ini membuka pintu besi yang tertutup sejak setahun. Seorang gadis ditinggalkan sendirian di bunker. Dengan cemas menunggu kedatangan orang tuanya. Namun waktu terus berlalu detik demi detik. Namun tak kunjung melihat kedua orang itu. Dia tak tahan untuk melihat keluar dengan teropong. Beruntung orang tuanya selamat. Namun ketika kamera berbalik ke arah lain, terlihat bayangan hitam mendekat di hutan. Gadis itu hanya bisa berteriak dengan panik. Ayah, ibu, hati-hati di belakang. Namun orang tua di luar masih sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka sama sekali tak mendengar peringatan sang anak. Takut mereka akan ditangkap oleh monster. Gadis itu segera menuju pintu keluar bunker. Dengan sekuat tenaga, dia mendorong pintu besi itu terbuka. Tanpa memedulikan bahaya, dia keluar. Namun dia melihat sekeliling tanpa melihat kedua orang tuanya. Saat dia mencari-cari dengan gelisah, ibu tiba-tiba menutup mulutnya dari belakang. Kemudian ayah juga datang mendengar suara itu. Gadis itu baru saja hendak mengatakan apa yang dilihatnya. Namun, tiba-tiba, hati-hati. Untungnya bayangan tadi hanya beberapa rusa. Namun rusa-rusa itu tidak lari tanpa alasan. Apa sebenarnya yang mereka takuti? Ibu merasakan bahaya. Keluarga itu segera berlari kembali ke benteng. Saat ayah menutup pintu, dia sepertinya melihat sesuatu. Segera mengunci pintu besi dengan rantai besi. Mereka pikir tidak terlihat. Namun terdengar langkah kaki samar dari atas. Anak perempuan itu masih kecil. Suasana tegang membuatnya menangis tanpa bisa menahan. Ayah akhirnya datang untuk menenangkan. Meminta anak perempuan itu menutup mata dan mendengarkan cerita. Akhirnya berhasil membuat anak perempuan itu tenang. Namun mereka menemukan monster belum pergi. Sepertinya sedang mencari pintu masuk. Ketiga orang itu tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Melihat satu sama lain melangkah dengan langkah berat menuju pintu masuk. Head mereka semua berdebar-debar. Hal yang dikhawatirkan tetap terjadi. Mereka mencoba membuka pintu besi. Namun tidak berlangsung lama. Mungkin setelah mencoba tanpa hasil, mereka memilih untuk menyerah. Tapi orang tuaku hanya menghela nafas lega. Namun ketika berbalik, mereka menemukan adegan menegangkan. Mainan anak perempuan tergantung di pipa air secara tak terduga. Begitu tali terlepas, boneka akan mulai bernyanyi. Posisi mereka akan segera terbongkar. Namun, seperti yang diharapkan, kejutan masih muncul. Bagaimana nama kakek ayah? Kakek ayah disebut kakek. Ayah segera merebut mainan itu. Mengeluarkan speaker dengan pisau kecil. Lalu menghancurkannya dengan satu tendangan ke tanah. Melihat satu-satunya teman dirobek dan dihancurkan. Perasaan gadis sangat sedih. Tapi saat ini orang tua sama sekali tidak punya waktu untuk mengurusnya. Hanya khawatir apakah kebisingan tadi menarik perhatian monster. Keduanya menatap langit dengan ketakutan. Ketegangan hati baru saja mereda. Namun tidak menyadari pintu besi sedang dibuka. Tak disangka akhirnya monster mendengarnya. Ketiganya ketakutan sampai tak bisa berkutik. Kekuatan monster sangat besar. Bahkan rantai besi yang tebal pun tidak bisa menghentikannya. Sadar bahwa jika terus begini, lawan pasti akan masuk dengan paksa. Ayah segera mencari alat yang bisa digunakan. Sementara ibu naik ke atas menggunakan tangga. Tanpa memperdulikan bahaya, ia menarik rantai besi dengan keras. Namun karena kekuatannya terlalu kecil, itu tidak berguna. Saat pintu besi perlahan terbuka,
Wajah mengerikan tiba-tiba muncul di depan mata. Saat krisis, akhirnya ayah datang dengan tongkat besi. Tanpa berkata-kata, dia langsung menusuk keluar. Ibu juga mencari kesempatan untuk kembali menutup pintu besi. Ayah segera mengunci dengan kuat menggunakan pipa besi. Krisis akhirnya sementara teratasi. Namun posisi bunker sudah terbongkar. Tempat ini juga tidak aman. Karena mereka selalu suka berkumpul. Dalam waktu singkat, akan ada banyak monster datang menyerang lagi. Memang tidak lama kemudian, mereka dengan ketakutan menemukan. Seluruh bumi mulai bergetar hebat. Dari sini terlihat bahwa rekan mereka sudah tiba. Ayah, ibu, mereka datang. Keluarga yang tak punya tempat untuk lari hanya bisa berusaha bertahan. Namun kali ini pintu besi ditembus dalam sekejap. Ketiganya menoleh dengan ketakutan. Mereka melihat beberapa pasang mata mengerikan menatap mereka. Lari, lari. Mereka segera berlari masuk. Namun saat berbalik, mereka menemukan monster sudah masuk ke bunker. Ibu langsung mengambil lampu minyak dan melemparkannya ke tanah. Kemudian mereka mendorong rak untuk menghalangi. Mencoba menghalangi langkah mereka. Tapi tidak bertahan lama. Mereka harus meninggalkan bunker. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah atap jendela. Waktu sangat mendesak, ayah segera membuka papan kayu jendela dengan tongkat. Lalu ia mengirimkan istri dan anak perempuannya keluar. Namun ketika gilirannya, kejadian tak terduga terjadi. Jendelanya terlalu kecil, dia tidak bisa keluar sama sekali. Setelah mencoba berkali-kali, ayah tiba-tiba mendapat ide brilian. Dia meminta istri untuk menggenggam erat tangan kirinya. Lalu dia memutar seluruh tubuhnya dengan keras. Hanya terdengar suara tulang retak. Dia berhasil mematahkan lengannya sendiri. Tanpa memedulikan rasa sakit. Dengan bantuan istri, dia mencoba lagi. Kali ini berhasil keluar. Namun monster yang masuk menangkap kakinya. Belum sempat meninggalkan pesan terakhir. Ayah diseret kembali oleh monster. Saat dia bangkit dari tanah, banyak monster telah mengelilingi mereka. Mari! Mari! Kemudian terdengar suara pertarungan sengit. Ibunda dan putrinya terpukul melihat pemandangan ini. Namun mereka harus melanjutkan pelarian mereka. Di tengah jalan, gadis itu tersandung dan jatuh. Boneka di tangannya jatuh ke tanah. Saat dia hendak mengambilnya, mereka melihat monster-monster mendekati mereka. Cepat lari! Mereka melewati hutan. Sampai di tempat yang dipenuhi mobil-mobil terbengkalai. Tiba-tiba helikopter muncul di langit. Sorot lampu langsung mengunci mereka. Namun mereka tidak senang dengan hal itu. Mereka terus melarikan diri tanpa mempedulikan itu. Namun bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri dari pesawat? Mereka segera ditangkap oleh jaring besar yang dilemparkan. Pada saat itulah monster yang mereka bicarakan akhirnya muncul. Tidak disangka hanya pasukan manusia yang lengkap bersenjata. Plot benar-benar berbalik pada saat ini. Dan monster sebenarnya adalah keluarga mereka bertiga. Ternyata di awal film, penduduk desa telah terinfeksi virus yang tidak diketahui. Begitu emosi kehilangan kendali, orang yang terinfeksi akan berubah menjadi monster. Untuk mencegah penyebaran virus. Kemudian militer melakukan serangan udara ke desa itu. Saat pertama kali masuk ke bunker untuk bersembunyi, wanita itu menyadari adanya ketidaknormalan pada tubuhnya. Dan mengerti mengapa mereka diburu. Tidak disangka akhirnya mereka tidak bisa lolos.